Pernah nggak sih Kak, selama masa mungkin tadi kan terombang-ambing segala macam, pernah nggak ngerasain cemas yang udah kayak, "Aduh kayaknya aku apa ya, butuh dibantu deh," atau gitu ada sempet kayak gitu nggak Kak? Sempet sih, Sempet ya? sempet sih. Boleh ceritain gimana? Lebih ke cemas itu finansial sih. Oke, jadi kan tadi udah cerita-cerita banyak nih Kak, tentang gimana pengalaman Kak Tasya ngalamin yang namanya PHK, Ya, terus gimana memproses semuanya, sampai akhirnya sekarang udah apa ya, bisa dibilang sekarang kerjanya kan freelance gitu ya, udah lebih, mhm, maksudnya udah berpengalaman juga gitu jadinya di freelance, udah mhm, menjalaninya lama juga gitu. mhm, Pada pastikan itu ada prosesnya gitu, mhm, karena mungkin nih buat Glommers yang nonton gitu, mungkin mau mempertimbangkan karir baru atau segala macam ya, setelah mengalami kehilangan pekerjaan mhm. gitu. Langkah apa sih yang paling realistis yang harus mulai dilakukan? Oke, langkah pertama setelah kita kehilangan pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, coba ambil waktu dulu untuk bisa mengidentifikasi apa sih yang kita rasakan. Kita bisa melakukan refleksi diri, misalnya dengan menulis jurnal, yang isinya adalah kejadiannya atau menceritakan apa yang terjadi pada kita. Kemudian kita tanyakan juga kepada diri kita, apa sih yang kamu rasa terkait kejadian ini? Apa perasaan yang muncul? Kemudian kita tuliskan perasaan-perasaan tersebut, gitu ya, perasaan apapun yang muncul dituliskan saja dan kita terima saja. Kemudian juga kita tuliskan juga apa yang kita pikirkan akibat kejadian tersebut. Hal ini membantu kita untuk bisa mendeteksi gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita rasain, bukan malah kita mendinai atau kita malah merepress perasaan-perasaan kita, tapi kita justru mengakui saja kalau misalnya kejadian ini memang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu kepada kita. Dan hal ini juga membantu kita untuk kita bisa lebih menenangkan diri. Ketika kita bisa mengakui perasaan kita bisa memvalidasi perasaan kita juga lama-lama akhirnya bisa menenangkan diri juga gitu ya. Dan setelah kita tenang, barulah kita set strategi untuk langkah-langkah kita berikutnya. Langkah yang paling realistis satu, begitu di PHK ya, Mhm, ya terima aja oke. kayak, ya udah Mhm, terima, terus kayak kalau mau ngeluapin emosi, mhm, lebih baik langsung luapkan gitu, kayak terus mungkin bisa bikin jurnal atau kayak mhm, ngobrol sama teman kayak apa sih next step-nya gitu, kayak mhm, atau tapi sebenarnya terima dulu sih mhm, kayak oke, gue kena layoff gitu, kayak mhm, ya udah mhm, terima, terus keluarkan semua emosi, mau marah kayak mau sedih, mau atau mungkin bahagia akhirnya terlepas gitu kan. Kayak gitu kita terima, terus mungkin langsung misalnya nulis, misalnya mau apa sih ke depannya gue mau kemana, atau mhm, ketika waktu journaling itu bingung ya tulis aja, bingung mau kemana, mau mhm, ngapain setelah mhm, ini mhm, gitu. oke. Gitu sih kayaknya, terima dulu Heeh. Aku gitu. bener-bener nggak expect sih jawaban, mungkin orang Mhm. kan mikirnya kayak, ya udah langsung buka platform cari kerja Itu gitu kan. aku Heeh, bukan gitu heeh, heeh, soalnya, heeh. karena tapi temenku ada yang kayak gitu Oh sih. gitu, oke. Temenku ada yang kayak coping mechanism-nya langsung Mhm, kayak, ya udah gue langsung buka mhm, buka aja LinkedIn, buka aja Jobstreet atau heeh, apa langsung cari. Kalau aku tipe yang nggak gitu, mhm, gitu. mhm, Jadi kayak memang kalau aku emang basic-nya kalau resign juga pun buat istirahat, jadi aku menerimanya si layoff ini kayak kalau dulu gue resign, hmm, resign gitu kan. Oh ya udah, jadi aku kayak mungkin mengganti iya, si kata layoff ini dengan resign. mhm, Jadi kayak kalau dulu gue abis resign istirahat, oh ya nggak apa-apa dong sebenarnya harusnya mhm, abis di layoff ini gue istirahat. istirahat, Sebenarnya itu cuman kayak ya kayak tadi lagi balik iya, lagi langsung langsung di otak kan kayak aduh Tuhan gue nggak mau dapet kerjaan, kerjaan heeh, lain gitu. mhm, 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 Cuman sebenarnya kayak akhirnya aku ngeganti sih kayak yang kemarin itu mhm, kayaknya maksudnya aku anggapnya bukan layoff tapi aku resign dari perusahaan mmm, itu gitu. Jadi mhm, biar lebih legowo aja iya, juga oke, oke, sih oke, oke, oke. gitu. Benar, benar, benar. Tapi itu bener juga sih, maksudnya kadang kalau misalnya kita terlalu kayak, "Enggak, gue harus gini, gini, gini,"
malah jadinya kita Capek. bakalan capek dan terus-terusan mungkin masih denial juga sebenarnya Karena kan ya. aja ya beberapa temen tuh yang kayak langsung Mm-mm. lamar tapi nggak dapet akhirnya ujungnya kayak sedih banget Iya, gitu karena kayak gitu. berasa penolakan Terputus berkali-kali ya. gitu. Jadi kayak aku nggak gitu tapi ya orang kan beda-beda gitu Iya. ya. Tapi ya kalau temen-temenku aku melihatnya dari situ, justru ketika dia kayak terus coba terus nggak dapet mulu, ditolak mulu, akhirnya kayak makin sedih gitu. Makanya kayak tuh kan gue nggak ini Makin tuh kan terpukul ya, gitu. benar. Iya. Benar. Ya, tapi itu ini sih beneran lagi praktisnya kayak kita bener-bener harus terima dulu Terima ya dulu. untuk bisa maju lagi gitu ya. Benar. Oke. Nah, setelah terima tadi kan akhirnya baru cari kerja lagi apa segala macam gitu kan. Nah, kalau dari kata saya sendiri, kapan pertama kali Kak Tasya tuh ngerasa mulai harus mikirin kayak, oh, gue mau cari kerja deh gitu, maksudnya mau mulai lagi deh, itu tuh sampai misalnya berapa lama prosesnya gitu? Oke, untuk plan B dari karir kita itu sebenarnya nggak ada patokan sih kapan kita perlu membuat plan B. Bisa banget dibuat dari awal kita bekerja misalnya, karena kan mungkin kita punya interest atau preferensi pekerjaan yang berbeda-beda nih gitu. Kadang juga banyak gitu preferensi kerjaan kita. Jadi kita bisa banget bikin plan B-nya gitu dari awal kita bekerja. Nah, kemudian bisa juga misalnya ketika kita melihat memang sudah di depan mata kita gitu ya, bahwa perusahaan tempat kita bekerja misalnya sudah tidak bonafit lagi atau misalnya sudah secara prospek tuh misalnya sudah kurang baik nih ke depannya gitu. Kita pasti tahu kan ke depannya akan gimana, kita juga tahu karena kita ada di situ terus gitu ya. Jadi kita juga tahu dan paham gimana kemudian prospek dari perusahaan kita ini gitu. Jadi ketika memang kita ngelihat itu sudah tidak baik, ya kita boleh banget nih bikin plan B. Sampai sekarang aku kayak kalau disuruh buat cari kerja kantoran kayak berat banget lagi. Kayak aku tuh nggak tahu ya, temen-temenku tuh kayak semangat banget buka LinkedIn, Jobstreet gitu-gitu. Aku tuh malah enggak lagi, kayak aduh, kayaknya kalau gue kantoran lagi terus mengalami hal-hal yang kayak kemarin lagi kayaknya capek gitu. Tapi aku kayak ngerasa mulai harus bangkit banget lagi tuh pas setelah beberapa project tuh udah enggak jalan. Jadi kan jadi aku setelah di layoff itu ada beberapa project kan yang jalan terus, jadi aku nggak ngerasa kehilangan terlalu gimana gitu. Tapi ketika ada kayak beberapa project yang diudahin karena memang harus udah, aku mulai kayak ayo cari lagi deh yuk, ayo semangat lagi gitu. Oke. Jadi begitu project-projectnya udah selesai baru nih udah waktunya nih harus karena cari kan lagi ya gitu. Oh ternyata ini nggak selamanya gitu. Kayak setiap segala sesuatu emang nggak selamanya kan, Ada tapi masanya. kadang kita harus disadarin dulu. Betul. Oke. Nah, buat kita nih yang mungkin sekarang lagi punya pekerjaan yang tetap gitu ya, yang 9 to 5, seberapa penting punya plan B? Jadi sebenarnya penting banget plan B ini kita buat ya, plan B dalam karir ini kita buat untuk kita juga bisa punya pilihan akan bidang-bidang yang mungkin bisa kita tekuni atau bisa kita kerjakan yang tentunya bisa sesuai juga dengan kemampuan kita dan skill-skill yang kita punya. Jadi bikin plan B-nya juga kan pasti kita sesuai dengan preferensi dan juga modal nih yang kita punya gitu kan. Jadi itu sangat penting supaya kita juga bisa punya cadangan juga gitu ya. Kemudian juga punya pilihan karir dan karya yang mau kita lakukan. Jadi aku tuh dari dulu selalu kayak punya prinsip kerjalah seolah-olah lo akan resign besok atau seolah-olah akan di layoff besok, itu dulu sih. Jadi kayak mungkin aku yang pas kerjaan yang terakhir tuh udah ngerasa gue punya plan yang lain, gue punya plan jangka panjang, atau aku lagi sibuk yang lain, jadi nggak kepikiran kayak gitu. Tapi dulu atau masih aku lebih muda dikit, karena aku ngerasa masih young, energetic gitu-gitu, kayak aku selalu ngerasa kayak gue siap
Jadi kerja tuh seolah kerja tuh siap dipecat gitu loh, kayak Oke. memang keadaannya tuh dulu waktu masih agak muda tuh kayak ya selalu kerja tuh yang apa ya, ya maksimal tapi kayak tahu bahwa suatu saat kita akan resign atau kita akan lay off. Jadi kayak selalu punya plan B sih, Kak. Plan B-nya tuh maksudnya kayak oh harus tahu ya ini tuh abis ini gue mau ngapain, mau kemana, kayak mau ke kantor apa yang gue cari gitu sih. Kalau dulu aku kayak gitu waktu muda. Justru ketika pas sudah kesini-sini aku mulai kayak enjoy sama kerjaannya, mulai ada hal yang aku kan lagi sekolah lagi kan waktu yang 1,5 tahun itu. Jadi ada fokus yang lain, jadi lupa tuh harus kayak gitu kayak dulu aku masih sebelum ini gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh kayak memang kerja tuh seolah-olah akan dipecat besok sih gitu. Jadi kayak aku selalu siap kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya maksudnya kayak dalam kondisi mental state yang itu ya. Jadi kayak ketika nanti kayak udah di off, oh ya udah nanti gue mau ngelamar ke kantor ini kayak gitu. Jadi udah apa ya, tetap menyadari kalau nih bisa Nggak sama. diambil kapan aja nih. Karena waktu itu aku ngerasa masih muda kan. Maksudnya kayak fresh grade tuh akan kekikis gitu. Aku di otak aku gitu. Tapi malah justru lose kontrolnya pas sudah kayak tidak nomor satukan kerjaan gitu loh. Kayak wow, jadi seperti kayak tertampar kayak harus prinsip yang dulu tuh kayaknya harus selalu ada lagi gitu. ya. Jadi gitu. Penting ya untuk punya si plan B ini ya. Plan B-nya tuh mungkin kayak karir, kalau gue nggak jadi ini lagi, gue mau ngapain ya gitu yang kayak atau kayak kalau gue nggak di kantor ini, gue mau di kantor mana ya gitu. Kayaknya mungkin harus di list itu sih gitu. Jadi nggak kaget. Oke. Jadi benar-benar dipikirin sedetail mungkin ya. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Menurut kalau tadi kan katanya bilang udah semakin lama ya mungkin banyak orang baru, terus banyak yang suka misalnya saingannya lebih banyak gitu lah segala macam gitu. Skill atau kemampuan apa sih yang perlu terus ditingkatin gitu di dalam diri kita? Oke, kalau skill yang menurut aku kita perlu upgrade terus gitu ya, atau terus kita bisa latih dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat di dunia pekerjaan ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk menjadi agile gitu ya, atau menjadi lincah, bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya di dunia pekerjaan gitu, sehingga kita bisa cepat baca situasi gitu ya, cepat mempelajari hal baru gitu, cepat mempelajari misalnya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat yang baru gitu ya, kemudian budaya-budaya yang misalnya sering muncul di tempat yang baru, kemudian aturan-aturan yang berlaku. Nah, hal itu tentunya kita mesti cepat belajar ya, sehingga kita juga cepat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu gitu. Kemudian yang kedua adalah skill komunikasi. Nah, kadang tuh kita merasa udah bisa kok ngomong sama orang lain, udah bisa ngomong sama rekan kerja, udah biasa juga ngomong sama atasan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita kadang lupa dan mungkin kurang ngecek gitu ya, apakah sebenarnya cara kita menyampaikan pendapat kita, cara kita menyampaikan maksud kita ini udah cukup efektif atau belum, dan bisa diterima dengan jelas oleh lawan bicara kita atau enggak gitu. Jadi hal ini tentunya perlu kita kembangkan terus gitu ya, kemampuan komunikasi ini, supaya kita jadi semakin tahu dan semakin fasih gitu ya dalam menyampaikan pendapat kita, dalam menyampaikan maksud kita kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengerti dengan jelas gitu ya, dan memang apa yang kita sampaikan itu juga efektif dapat dipahami oleh orang lain gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan public speaking ya, entah ini relate atau enggak di pekerjaan kita, aku rasa tetap deh pelajarin public speaking, karena kita pasti suatu waktu akan jadi orang yang mungkin akan berdiri di depan gitu ya, kemudian kita menyampaikan informasi tertentu, entah itu informasinya pendek atau panjang gitu ya, tapi kalau kita nggak biasa ada di depan dan ngomong sama banyak orang, biasanya kita jadi gemeter tuh. Jadi tetap pelajarin public speaking, ilmu-ilmu basic public speaking yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa kita sampaikan maksud kita atau informasi tertentu
di depan orang banyak. Karena ketika kita ngomong sama orang satu persatu seperti ini ya, one on one kayak gini, sama kita ngomong sama orang banyak itu tentu akan berbeda gitu. Jadi kita kayaknya perlu pelajarin juga bagaimana kita bisa bersikap ketika kita berada di depan gitu ya, di depan orang banyak. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat atau informasi-informasi dengan efektif dan dapat diterima, dipahami dengan jelas juga oleh orang banyak. Aku rasa 3 kemampuan itu, 3 skill itu perlu kita upgrade. Kalau dari kita tuh jangan berhenti untuk mau berani belajar. Gimana ya, kayak seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, kadang-kadang tuh kita suka sotoy gitu. Oke. Paham gak sih? Kayak kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak yang dulu gue lakuin tuh bener, yang gue lakuin tuh works gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang udah berubah kan gitu. Kayak banyak kayak teknologi udah berubah, cara kita bekerja udah berubah. Jadi kayak jangan mau berhenti belajar gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Apa ya, mau mengembangkan diri gitu. Jadi kayak aku misalnya ya tadinya aku cuman maunya nulis aja. Di konten tuh aku nulis. Tapi kan kesini kayak kebutuhannya harus bisa ngedit video juga, harus bisa ini itu aku belajar lagi karena kayak apa ya, kayak karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal bertahan di dunia kerja ini. Kayak kita harus kreatif. Jadi ya paling skillnya ya creativity, terus never stop learning sih. Kayak benar-benar kayak kan belajar dari mana aja, sering baca buku, sering ya rajin lihat TikTok juga mungkin. Iya, benar. Lihat TikTok, lihat Instagram, lihat apa yang sedang ngetren. Itu untuk orang-orang yang bekerja di dunia kreatif ya. Kalau aku nggak terlalu paham yang non kreatif gitu, kayak financial atau apa. Tapi kayaknya sama-sama aja sih. Yes, betul. Tetap belajar ya, mungkin hal yang kaku pun akan berubah gitu sih. Jadi aku sih gitu, kayak nambah skill baru, justru upskilling, reskilling, unlearning juga itu sih penting. Apalagi untuk yang makin tua gitu ya, makin udah di managerial level, makin kayak nggak boleh sih kaku gitu, nggak boleh. Ya harus bisa belajar unlearning juga. Iya, karena apa ya, tipe-tipe orang juga makin lama makin beda ya. Kayak kerja sama Gen Z pasti beda, kerja sama milenial pasti beda gitu ya. Sama Gen Alpha beda lagi. Iya, lagi makin banyak nih unik-uniknya gitu ya. Itu makin banyak unik-uniknya gitu ya. Bener sih, dan aku setuju banget tadi kata Tasya bilang belajar bisa dari mana aja. Jadi bahkan dari TikTok pun kita bisa belajar gitu ya. Berarti kayak ngelihat TikTok tuh beneran harus tetap dicari manfaatnya juga gitu ya. Jangan cuma sekedar scrolling yang enggak scrolling doang gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Tasya hari ini. Aku belajar banyak sebagai yang baru nih ya di dunia kerja gitu. Iya, aku baru banget. Jadi kayak aku harus lebih punya plan B, terus tadi mau terus belajar, nggak kaku itu, karena kadang kalau udah ada di zona nyaman kayaknya udah lagi aja gitu ya, kayak udah nggak mau belajar lagi gitu. Tapi ternyata kita bisa jadi diperhadapkan sama situasi-situasi yang tidak ada dalam plan kita gitu ya. Jadi kita udah siap juga gitu ya. Oke deh, mantap. Terima kasih banyak Kak Tasya sudah ngobrol. Yeay. Bye-bye. Mungkin terakhir pesan aku untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada dalam situasi yang kurang nyaman karena di PHK. Aku bisa membayangkan situasinya dan rasanya itu sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, dan tentunya kita sebenarnya nggak ada yang pengen ya berada di situasi seperti itu. Tapi ketika kita saat ini diizinkan untuk bisa mengalaminya, percayalah ketika satu pintu ditutup akan banyak pintu lain yang terbuka. Oleh karena itu sebetulnya ini tergantung dari kitanya sendiri juga gitu ya, apakah kita mau bangkit lagi dan mencari pintu-pintu terbuka itu, atau kita mau berdiam saja meratapi kesedihan kita. Tentu kita sedih, tentu kita marah, tentu kita nggak nyangka, banyak emosi-emosi yang bergejolak di hati kita. Proses dulu emosi kita, terima, validasi emosi kita, setelah itu mari kita bangkit kembali.
untuk bisa mengembangkan diri kita lebih lagi, untuk bisa kita tahu apa sih sebenarnya skill kita, apa sih sebenarnya nilai plus kita yang bisa kita sumbangkan juga gitu, yang bisa kita pakai juga untuk berkarya mungkin di perjalanan karir yang berbeda. Itu aja mungkin pesanku, tetap semangat dan terus berjuang.